yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Yang punya kaki dilangkahkan menuju tempat menuntut ilmu, Allah permudahkan langkahnya masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan wafatnya Bu Subki. Ada banyak pelajaran yang bisa ibu-ibu dan bapak-bapak petik. Bahwa kita sebenarnya berada antara adzan dan sholat. Kenapa kita berada antara adzan dan sholat? Karena kita terlahir disambut dengan adzan, begitu meninggal dunia diantar dengan sholat jenazah. Hidup kita antara membuka mata dan menutup mata. Lahir, mata kita terbuka. Meninggal dunia, mata kita tertutup. Kita berada antara kapan dan kafan. Dua kata yang kelihatannya mirip. Yang satu pakai P, yang kedua pakai F. Berarti kita sedang menunggu kapan kita dikafani. Berbicara tentang sholat, maka ada dua waktu yang kita tunggu-tunggu. Satu, kita selalu menunggu kapan waktu sholat tiba. Yang kedua, kita selalu menunggu kapan kita akan disolatkan. Maka kemudian mulai hari ini sudah mulai banyak mengingat mati. Karena porsi mengingat mati, kata Rasulullah, aksiru zikra hadihi miladat yakni al-maut. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Jadi porsi mengingat mati itu perbanyak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mengingat mati, tapi kita juga harus punya banyak persiapan. Dan sebaik-baik persiapan adalah sholat. Maka bagi warga Bani Saleh, kira-kira ini saya tanya, mana yang ibu-ibu, bapak-bapak pilih? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Yang penting sholat atau sholat itu penting? Nah, baik. Kalau prinsip kita, sholat itu penting, berarti sesibuk apapun urusan dunia, siap kita tinggalkan demi sholat. Jadi ada orang rela meninggalkan urusan dunia demi sholat. 15 menit sebelum adzan toko saya tutup. Berarti orang ini punya prinsip, sholat itu penting. Dunia akan saya tinggalkan demi sholat. Tapi kalau yang penting sholat, dia rela meninggalkan atau mengundur waktu sholat. Yang penting kan sholat. Jam 2 juga sah. Duhur 2:30 sah tidak? Sah. Itu orang yang punya prinsip yang penting sholat. Tadi karena saya ngisi kajian subuh, berangkat 3:30, jalan-jalan masih sepi. Tapi begitu jam-jam kerja, saya perhatikan, kalau jam-jam kerja, jalan-jalan sudah penuh dengan kendaraan. Kenapa jam kerja, jalan-jalan sudah penuh dengan kendaraan? Karena mereka sedang mengejar dunia. Sementara jam 3:30 subuh, kok sepi? Kenapa? Karena yang dikejar akhirat. Jadi tidak terlalu menarik mengejar akhirat. Dari sini berarti, orang begitu serius mengejar akhirat, mengejar dunia, dan tidak terlalu tertarik untuk mengejar akhirat. Padahal jam 7 ketika jalan sudah ramai, mereka mengejar dunia. Sepersekiannya dunia itu ada tidak bisa dibandingkan dengan 2 rakaat sholat fajar. Sholat fajar, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnahnya saja lebih mahal daripada dunia seisinya. Bagaimana sholat subuhnya? Jadi yang jam 7 jalan sudah ramai, padahal itu sepersekiannya dunia yang mereka
kejar, sementara sholat subuh yang nilainya jauh lebih hebat dari dunia ternyata tidak terlalu banyak direspon. Maka saya pernah membaca artikel, ternyata rahib-rahib Yahudi itu tidak khawatir, tidak mungkin umat Islam akan mengalahkan Israel selama sholat subuh tidak seramai sholat Jumat. Jadi kalau sholat subuh sudah seramai sholat Jumat, mereka baru khawatir. Ini tanda umat Islam akan mengalahkan Israel. Baik, sekedar mukadimah cukup 2. Kita akan lanjutkan di buku di halaman 98. Bahan semir terbaik. Berarti ini sebenarnya khusus yang punya uban. Yang tidak punya uban sebenarnya boleh pulang. Kenapa? Ya seperti Pak Suroso itu jangan pulang. Sudah punya banyak uban. Oh, iya. Baik, an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsana ma ghuyira bihi hadas syaibu al-hanna wal katam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bahan terbaik yang merubah uban ini adalah hanna dan katam. Baik, kita oncei hadis ini. Kata orang Jawa kan kita oncei. Karena saya kan sudah orang Jawa sekarang. Jadi sebelum masuk hadis ini kita bahas rambut secara umum karena yang disemir adalah rambut. Rambut yang perlu Bapak ketahui satu, di mana masih terjadi diskusi alot untuk mencari tempat duduk, silakan. Baik. Rambut itu nikmat yang agung. Salah satunya adalah ketika seorang Bani Israel diberi ujian oleh Allah, rambutnya rontok, kepalanya botak, malaikat datang, menjelma sebagai sosok laki-laki, bertanya, cita-cita apa yang paling tinggi? Ternyata orang itu menjawab, cita-citaku paling tinggi kembali punya rambut. Berarti rambut itu nikmat yang agung. Yang kedua, kepada yang punya rambut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang memiliki rambut, maka muliakan rambutnya. Rawat dengan baik. Berarti waktunya keramas. Waktunya pakai minyak, silakan diminyaki. Rambut murad marid dirapikan, disisir. Cuma dalam hadis, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kathiril irfah. Rasulullah melarang kita untuk tidak sering menyisir rambut. Nyisir rambut itu diperintah, tapi kalau terlalu sering itu tidak boleh. Contoh, mau kerja nyisir rambut. Begitu masuk mobil, tiba-tiba ada angin berhembus, nyisir lagi. Naik mobil, lumayan ini lampu merah, sisir dikeluarkan. Keluar dari mobil, nyisir lagi. Nah itu namanya kathirul irfah. Terlalu banyak nyisir rambut. Itu dilarang. Termasuk ibu-ibu kemana-mana bawa kaca. Kaca plus ya make up. Wah sedikit-sedikit dibuka kacanya, miring ke kanan, miring ke kiri. Itu termasuk kathirul irfah. Baik. Nah, berkenaan dengan menyisir rambut, Islam tidak pernah mengatur, tapi di Sunan Abu Dawud saya dapatkan gaya nyisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika di Mekah, rambut beliau dibagi 50% ke kanan, 50% ke kiri. Kalau Bapak kan 2/3 ke kanan, 1/3 ke kiri. Kalau Rasulullah 50-50. Begitu tiba di kota Madinah, melihat orang Yahudi, nyisirnya ke belakang. Untuk menarik simpati, beliau merubah gaya menyisir, akhirnya beliau menyisir ke belakang. Rupanya cara itu tidak membuat mereka ada simpati kepada beliau, akhirnya beliau kembali kepada cara nyisir gaya di Mekah, 50% ke kanan, 50% ke kiri. Tapi perlu diketahui tentang nyisir rambut tidak ada aturan dari syariat. Mau 2/3, 1/3 silakan, 50-50 silakan. Ke belakang boleh. Atau kalau Bapak seperti Pak Amin Rais agak di Pak Amin Rais kan agak ke ini, ke depan yang bagian kanan atau kiri. Itu tidak ada aturan. Yang ketiga. Kemudian keempat, bagaimana mengatur panjang rambut di Sunan Abu Dawud, termasuk di Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi. Di situ ada beberapa riwayat dari Anas bin Malik, kana sa'ru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila syahmati udunaihi. Panjang rambut Rasulullah sampai menutupi ujung telinga. Ini syahmah. Gak tahu ini bahasa Indonesianya apa Pak? Ini. Kalau bahasa Arabnya syahmah. Telinga bagian ujung. Ada guru bahasa Indonesia? Bu, yang guru bahasa Indonesia apa Bu ini namanya? Daun. Cuping. Cuping. Betul, itu cuping. Oh ya. Baru tahu saya cuping. Bahasa Arabnya syahmah. Ujung telinga bagian bawah. Tapi dalam riwayat yang lain, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadribu mankibaihi. Rambut Rasulullah sampai menyentuh pundak. Berarti rambut Rasulullah panjang. Pernah pendek, pernah panjang sampai menyentuh pundak. Betul Pak, di Google. Oh, cuping telinga, ya. Itulah pentingnya Google. Ya, ya. Jadi Google itu alatun zakiyah, alat yang super cerdas. Zaki, pinter, cerdas, tapi membuat orang menjadi gobi. Dari zaki menjadi gobi. Gobi itu apa? Bego, tolol, bodoh. Itu gara-gara HP. Coba anak itu sehari ini apa? Sudah tidak terlalu hormat kepada orang tua gara-gara HP. Disuruh mandi, iya, kan gitu. Gara-gara HP. Kita lanjutkan. HP kita tinggalkan kembali ke rambut. Jadi rambut Rasulullah pernah pendek, tapi pernah panjang. Panjang dan pendek ini tidak ada kaitannya dengan sunnah. Dan tidak boleh mengatakan sunnah Rasul rambutnya panjang. Itu juga tidak. Tapi dalam satu riwayat, ada seorang sahabat ditegur oleh Rasulullah karena rambutnya panjang. Beliau bersabda, nikmar rajulu al-Quraim al-Asadi laula tulu jumatihi wa isbalu izarihi. Sebaik-baik pria, pria itu bernama Huraim al-Asadi. Seandainya rambutnya tidak panjang dan kainnya tidak isbal. Rasulullah rambutnya panjang, tapi menegur Huraim al-Asadi supaya tidak berambut panjang. Kenapa? Ihtimal pertama, kemungkinan pertama, dia tidak bisa merawat rambutnya. Rambut panjang tapi jarang keramas. Rambut keranjang panjang tapi namanya juga belum makan Pak. Tolong maklumi aja. Ya, ya. Ini kalau asam lambung naik ya begini. Ya. Kenapa? Iya. Imam Syafi'i itu
Cara ceramahnya apa? Dibikin kenyang dulu yang mendengar. Bagaimana bisa menyimak ceramah kalau perut lapar? Baik, kita lanjutkan. Kalau yang mendengar gak usah banyak komentar, lanjutkan aja, kita lanjutkan. Jadi, sebaik-baik laki adalah Khurram al-Asadi. Seandainya rambutnya tidak panjang. Ternyata kemungkinan pertama, dia tidak bisa merawat rambutnya. Yang kedua, ada beberapa orang memang cocok berambut panjang, tapi ada orang memang tidak sesuai. Apa jadinya kalau Pak Mursyid rambutnya panjang sesuai dengan apa namanya kedudukan seseorang. Tapi kalau pemain bola rambutnya panjang kan kelihatan indah seperti Batistuta, itu kan rambutnya panjang. Udah ganteng rambutnya panjang, kelihatannya indah. Crespo panjang atau pendek? Panjang pendek. Ya udah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ada muslim berambut panjang silahkan. Tapi jangan katakan ini sunnah Rasul. Kemudian berkenaan dengan rambut ada beberapa pelanggaran yang menghasilkan dosa akibat rambut. Yang pertama adalah menyambung rambut atau memakai rambut palsu, pakai wig, pakai konde. Ketika seorang wanita menuntun putrinya yang gadis, ya Rasulullah, inna binti hadihi satatazawwaju wa asobatul hasba. Putriku sebentar lagi menikah. Dia terkena penyakit yang menyebabkan rambutnya rontok. Afa asilu sa'roha, boleh tidak saya menyambung rambutnya? Rasulullah menjawab, la'anallahu alwasilata wal mustausilata. Allah laknat wanita-wanita yang suka menyambung rambut. Berarti tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, la'anallahu alwasilata wal mustausilata wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat al mughayyirat li khalqillah. Ujung hadis. Allah laknat wanita yang suka merubah ciptaan Allah. Nah, kalimat inilah yang menyebabkan Bahsul Masail mengeluarkan fatwa larangan rebonding rambut. Keriting dibikin lurus, lurus dibikin keriting karena itu merubah ciptaan Allah. Dua. Yang ketiga, la'anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi melarang mencukur rambut dengan qaza. Mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Contoh film pengganti The $6 Million Man. Itu hari Selasa malam, tahun 80-an. Penggantinya apa? Saya habis dunia dalam berita. Saya ingat. Pokoknya kalau TVRI saya masih ingat. Aneka Ria Safari malam Kamis. Amir Ria malam Sabtu. Berpacu dalam melodi Selasa. Kusendratmo. Apalagi dari masa ke masa malam Minggu. Si Unyil jam 7 pagi. Aneka Ria Safari jam 10. Dari gelanggang ke gelanggang jam 11. Apalagi Ekspresi jam 1. Upin-upin gak tahu. Saya hanya tahunya tahun 80-an. Setelah masuk pesantren sudah tidak kenal acara TV. Ini gimana ini? Dari rambut kenapa sampai Aneka Ria Safari? Nah, jadi apa namanya tadi? Koza. Seperti film The A-Team. Itu kan yang tengah dibiarkan, kanan kiri dicukur. Itu namanya koza. Jadi sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Yang benar potong seluruhnya atau tidak semuanya.
Semuanya harus dipotong, tidak boleh qazah. Baik, kemudian berkenaan dengan syukuran gundul. Gundul itu disyariatkan saat lahir bayi. Disyariatkan saat menunaikan manasik. Disyariatkan ketika bapak-bapak terlanjur mencukur rambutnya dengan qazah. Maka diminta untuk dipangkas seluruhnya. Berarti yang kanan kiri habis, yang tersisa tengah maka langsung digundul. Tapi berkenaan dengan gundul, gundul kalau dijadikan sebagai satu identitas, itulah yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau menyebut sekte pertama kali muncul dalam dunia Islam yaitu Khawarij, satu kelompok yang mudah mengkafirkan saudara sesama Muslim. Kalau di Indonesia kan JKKI, Jamaah Kopar Kafir Indonesia, itu istilah saya aja Pak. Sering-sering kafir, kafir itu kan JKKI. Bahkan saya pernah dikafirkan. Ada anak muda tanya, Ustaz, SBY kafir atau tidak? Kemudian saya jawab, alasan mengkafirkan SBY apa? Saya tidak punya kapasitas untuk menyebut SBY sebagai kafir. Secara dohir SBY pakai peci. Terlihat SBY sholat. Ya sudah selesai. Nahnu bidawahir. Kita menghukumi seseorang berdasarkan dohirnya. Secara dohir SBY Muslim. Akhirnya mendengar jawaban saya, orang itu mengkafirkan saya. Karena menggunakan kaidah man lam yukafir al-kafir au syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kekafirannya, dia juga harus dikafirkan. Itu namanya JKKI. Jamaah Kupar Kafir Indonesia. Itu istilah saya sendiri, bukan istilah dari orang lain. Nah, Khawarij itu seperti itu. Kata Rasulullah, simahum at-tahliq, identitas mereka suka mencukur rambut habis. Jadi kalau gundul sebagai identitas itu tidak boleh. Kalau mau gundul silakan, gundul saja. Baik, kemudian berkenaan dengan rambut lagi. Nah, ada kalanya rambut kita murat-marit, tidak tertata dengan rapi. Ada kondisi di mana doa seseorang saat rambut murat-marit itu mustajab. Kapan itu? 1. Tanggal 9 Dzulhijjah. Allah yubahi bihimul malaika, membangga-banggakan di hadapan para malaikat berkenaan dengan umat Islam berkumpul di padang Arafah. Allah berfirman, "Unduru ila ibadi atauni sa ghabra." Lihat malaikat, mereka berkumpul di sini dalam keadaan tubuh mereka kotor oleh kepulan debu dan rambut mereka murat-marit. Jadi justru di Arafah jangan nyisir, biarkan murat-marit karena fokus kita sedang beribadah, itu puncak manasik haji yang terbaik. Nah, saat rambut murat-marit, kata Allah, akan aku kabulkan doa-doa mereka. Yang kedua, tuba li abdin akhidin bi inani farsihi as'asa ra'suhu mubbarratun qadamahu. Beruntung hambaku yang rambutnya murat-marit, kakinya dekil oleh kepulan debu ketika berada di atas tali kekang kuda dalam rangka jihad di sabilillah. Maka saat itulah doa-doa mereka mustajab. Yang ketiga, ketika safar, rajulun yutilus safar, as'asa ra'suhu mubarratun qadamah. Dalam keadaan safar, rambutnya murat-marit, kakinya dekil oleh debu. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan meremehkan orang miskin.
Rubba as'as akbar madfu'ud bil abwab lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Boleh jadi si miskin, rambutnya murat-marit. Dia ada, dianggap tidak ada. Dia pergi, tidak ada yang merasa kehilangan. Ngetuk pintu, madfu'un bil abwab. Tidak ada yang tertarik untuk membukakan pintu untuknya. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau dia sudah bersumpah menyebut nama Allah, maka Allah akan kabulkan semua kalimat yang muncul dari mulutnya. Jadi terkadang rambut saat tidak tertata rapi, itu saat itulah doa-doa akan mustajab. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kemudian akhirnya kembali ke hadis, kembali ke buku. Ketika Bapak sudah usia 50 tahun ke atas, sudah mulai ada tanda-tanda kematian, sebagaimana padi kalau sudah menguning kan tinggal dicabut, berarti yang sudah memutih harus siap-siap kapan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena uban itu adalah tanda, alamat, pengingat dari Allah. Nah, kepada orang yang beruban, maka khaliful yahud fa innahum la yusbihun. Berbedalah kalian dengan orang Yahudi karena mereka tidak mau menyemir rambut mereka. Kalian semir bagus. Janibus sawad, tapi hindarkan warna hitam. Karena salah satu la taqrabul malaikatu, orang yang dijauhi oleh malaikat rahmat, salah satunya adalah yang menyemir rambut dengan warna hitam. Dengan apa? Warna antara merah ke coklat-coklatan. Nah, bahan terbaik hanna atau katam sebagaimana yang ada dalam hadis. Bagaimana itu hanna? Bagaimana itu katam? Silahkan tanyakan ke Pak Mulyadi yang sudah bolak-balik ke tanah suci. Di sana banyak yang jualan henna. Selesai sekedar mukadimah cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Kenapa Pak Misran? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Silahkan Pak Misran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan. Ya, ya. Baik. Pak Misran nggak dengar tenang. Kita lanjutkan. Jadi bagi jamaah haji kan cukurnya 2 kali. Cukur karena selesai dari umroh, cukur karena tahallul. Nah, untuk cukur karena umroh sangat dianjurkan tidak digundul, sebagaimana fatwa-fatwa yang ada di Arab Saudi lewat buku dan termasuk lewat tanya jawab yang pernah saya ikuti tanya jawab langsung. Jadi ketika umroh rambutnya jangan digundul. Ya sekedarnya saja. Kenapa? Karena ada acara gundul nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Karena kalau sudah dipangkas rambut, sudah gundul tanggal 10 Dzulhijjah, apalagi yang harus digundul. Baik. Pertanyaan kedua, di luar masalah rambut. Silakan. Ya. 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 Baik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah ampuni dosa selain syirik. Dengan syarat apa? Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Tafsirnya apa? Allah tidak mengampuni dosa syirik selama ketika orang itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi ada orang terlanjur meninggal dunia. Dia mungkin pernah berzina.
pernah mencuri, belum sempat tobat, masih mungkin tidak diampuni, masih mungkin. Tapi jangan coba-coba mati dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan syirik. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang mati tidak pernah berbuat syirik, pasti dia masuk surga. Ada sahabat penasaran, wa in zana wa in sarqa, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, beliau menjawab, wa in zana wa in sarqa. Betul, meskipun pernah berzina, meskipun pernah mencuri. Orang ini kok kurang mantep. Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarqa. Zina loh ya Rasulullah, mencuri loh. Supaya dia tidak nanya lagi, wa in zana wa in sarqa wa in saribal khamra. Meskipun pernah berzina, pernah mencuri, pernah minum khamr. Yang penting tidak berbuat syirik, masih ada kemungkinan dosanya diampuni. Tapi tolong jangan girang dulu. Ini hadis ini dimasukkan ke dalam bab roja. Nah, bagi yang merasa aman dengan hadis ini, harus mencari hadis-hadis yang ada di bab khauf. Hadis-hadis yang menunjukkan betapa sulitnya masuk surga, tidak semudah itu. Baik. Tapi kalau orang yang berbuat syirik, sampai mati belum sempat bertobat, oh tiada maaf. Nah sekarang, bagaimana dengan Umar bin Khattab? Dulu syirik. Akhirnya dapat hidayah, masuk Islam. Jawabannya adalah, Qulil ladina kafaru iyang tahu yugfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir, kalian berhenti dari kekafiran, mau masuk Islam, dosa masa lalu akan dihapus. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, dari kasus masuk Islamnya Amru bin As. Amru bin As ini pendengki nomor 1 di kota Mekah. Setiap hari mencari momen kapan saya bisa membunuh Muhammad. Tapi akhirnya kan dapat hidayah. Begitu masuk Islam, Rasulullah menyodorkan tangan, Amru bin As menyodorkan tangan. Karena masuk Islam itu sebenarnya syahadat itu sambil berjabat tangan. Tiba-tiba Amru bin As menarik tangannya. Kata Rasulullah, tidak jadi masuk Islam. Jadi ya Rasulullah, lakin ana astarid. Saya punya syarat. Apa syaratnya? Dosa masa lalu saya diampuni. Maka beliau bersabda, amma alimta annal islama yahdimu makana qablahu. Apa engkau tidak tahu? Keislaman seseorang sudah otomatis menghapus dosa masa lalu. Dalam riwayat yang lain, aslamta alama aslafta min khair. Engkau masuk Islam membawa pahala dari semua kebaikan masa lalu. Jadi misalnya ada Pak Antonius. Ketika masih Katolik, si Pak Antonius ini rajin menengok orang sakit. Yang kata Pak Mulyadi, nengok orang sakit gak boleh, kata Pak Mulyadi. Jadi rajin menengok orang sakit. Ya. Kemudian apa? Berapa kali menyumbangkan darahnya buat orang yang kekurangan darah. Dia juga sering menyantuni fakir miskin. Kemana-mana murah senyum. Itu saat dia Kristen. Begitu masuk Islam, dia membawa pahala senyum, pahala nengok orang sakit, pahala menyumbangkan darah yang pernah dia lakukan masa lalu. Jadi dosa masa lalu terhapus, semua perbuatan baik diangkut bersama keislaman dia. Baik. Ada pertanyaan ketiga? Pak Willy kelihatannya serius amat nih. Ada pertanyaan? Belum makan. Pak Rasul, silakan. Arabnya dulu. Ya itu walau anak.
Ya, jadi dari ayat itu berarti salah satu sumber rezeki umat Islam adalah iman dan takwa. Itu tidak hanya negeri, termasuk lembaga. Lembaga kalau imannya baik, takwanya bagus, sholat dijalankan dengan tertib, insya Allah lembaga itu Allah akan berikan rezeki. Jadi kita tidak hanya mendisiplinkan peraturan-peraturan yang sifatnya duniawi, tapi peraturan yang sifatnya langit juga kita tekankan. Seperti apa? Bani Saleh sholat 5 waktu berjamaah. Harus pakai, bagi wanita muslimah harus pakai kerudung. Apalagi peraturannya yang insya Allah pengurus yayasan lah yang tahu. Kenapa? Cuma 2 waktu. Ya, gak apa-apa. Tapi kan ada yang 5 waktu di sini. Pak Satpam. Baik, ada lagi yang lain? Oh, titipan, silakan. Ya. Wah, Allah. Sakit hati betul gara-gara hilang ember. Oke. Luar biasa. Ah, ya. Padahal urusan ember kan. Baik. Jadi gini, hebatnya Islam itu begini. Kalau Bapak beli pertalit itu berdasarkan berapa liter. Beli beras berapa kilo. Kan begitu. Beli besi berapa ukuran. Kan begitu. Apalagi beli baju XL atau L. Tapi untuk amal famayya mal mithqala dzarratin khairaya. Sekecil sebiji sawi. Besaran mana? Sebiji sawi dengan ember. Nah, jadi ya, itu dia punya hak untuk menuntut nanti pada hari kiamat. Contohlah, dakhala rajulun an-nara fi dubab. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Urusan lalat bisa mengantarkan orang itu masuk neraka. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah, gimana ceritanya? Maka beliau marra rajulun ala qaumin lahum sanamun. Melewati satu kaum yang memiliki patung. Qarrib walau dubaban. Berikan sesajen meskipun dengan seekor lalat. Kalau tidak, nggak boleh lewat. Daripada susah amat sih, akhirnya dia cari lalat, diletakkan di depan patung. Coba, lalat. Jadi yang dibahas bukan memberikan sesajen dengan sapi. Lalat saja bisa masuk neraka. Dia punya hak tidak menuntut nanti pada hari kiamat? Punya. Dan tidak boleh orang itu dianggap pendendam. Tapi apa? Dia sedang mengambil haknya. Selesai. Ya. Jangan-jangan di sini nih. Terus? Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adabun alim. Hai orang-orang yang beriman, mulai hari ini jangan gunakan istilah ra'ina, tapi gunakan istilah undurna wasma'u. Ra'ina
ini istilah orang Madinah. Kalau Rasulullah sedang ceramah, satu dengan lain itu akan mengatakan ro'ina, ro'ina. Ayo pada diem, ayo pada denger. Kalau orang jawab, podo-podo digatek nih. Gitu ya Pak? Gitu ya? Ya gitulah. Mulai hari ini ro'ina jangan dipakai. Pakai ungdurna dan isma'u. Menggunakan istilah orang Mekah. Kenapa? Karena orang Yahudi mendengar umat Islam mengucapkan ro'ina. Mereka menggunakan ru'una, ru'una, ru'una. Ro'ina dan ru'una kelihatannya kan sama. Ro'ina bahasa Arab, ru'una bahasa Yahudi. Artinya apa? Bikin hiruk pikuk. Gak usah didengar itu ceramah Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ceramah itu harus didengar. Baik. Ya. Beda orang lagi tulis. Ada SMS kasihan. Apa itu? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Jadi rambut tidak diatur. Yang penting man kana lahu sya'run falyukrimuhu. Siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Mengenai panjang atau pendek, cara nyisir dan lain sebagainya tidak diatur. Maka tadi saya sampaikan, rambut panjang bukan sunnah Rasul. Justru Hurem al-Asadi yang rambutnya panjang malah ditegur. Baik, cukup. Pak Willy menutup perjumpaan kita pertanyaan terakhir. Silakan. Apa lagi? Iya, kenapa? Ya, Mas Said. Lama amat. Iya, ya. Ya. Oh ya. Jadi gini. Maka saya sampaikan begini, Pak. Hati-hati ketika berbicara. Karena banyak kata-kata menyakitkan tidak disadari oleh orang yang mengucapkan. Padahal kata-kata menyakitkan belum tentu selesai dengan kata maaf. Tulis di status, Bu. Bagus, Bu. Hati-hati ketika berbicara. Karena banyak kata-kata menyakitkan tidak disadari oleh orang yang mengucapkan. Padahal kata-kata menyakitkan belum tentu selesai dengan kata maaf. Maafin dia Pak, ya saya maafin. Padahal hatinya tetap dongkol. Ya saya maafkan, itu di mulut, tapi hatinya kan wallahu alam bisawab. Maka hati-hati ketika bicara. Biasanya ibu-ibu yang banyak blunder kalau ngomong. Gak nyangka ya, itu sudah nyangka. Ternyata. Nah, apalagi, kemarin saya baru dengar di Cibitung. Laki-laki sama aja di mana-mana. Berarti dia sudah mencicipi banyak laki-laki. Itu di Cibitung ya, bukan di sini. Itu kata-kata blunder. Pak Willy, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu. Satu. Ya. Ya, baik. Jawabannya singkat. Yang kedua boleh, yang penting bukan adzan asar. Selama waktu duhur ya. Yang pertama, tidak menyolatkan orang yang tidak bayar utang. Betul.
Riwayatnya dari Abu Qatadah, tuwfiya rajulun minna faghsalnahu wa hanatnahu wa kafannahu wa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mati, kami mandikan, kami kafani, kami tutup lubang-lubangnya dengan kapas, kami gotong. Ya Rasulullah tusalli alaihi, tolong salatkan jenazah ini. Fakot takuton, beliau melangkah beberapa langkah, ternyata kenal sama si mayit. Wajah tukang ngutang kan kelihatan. Alaihi dainun, dia masih nunggak utang, masih ya Rasulullah, dinaroni, 2 dinar belum selesai. Fansorofa, beliau pergi. Kenapa beliau lakukan? Tapi beliau meskipun pergi, sallu ala sahibikum, salatkan teman kalian. Ini dilakukan untuk menimbulkan efek jerak. Supaya sahabat dia nunggak utang ternyata tidak disolatkan oleh Rasulullah. Kalau saya mati tidak disolatkan Rasulullah kan rugi. Akhirnya membuat efek jerak kepada orang yang tidak bertanggung jawab terhadap utang-utang. Insya Allah cukup. Kita lanjutkan 30 hari yang akan datang. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.